Baik, selamat sore Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang berita-berita penting, pastinya yang berkaitan dengan pergerakan saham, ya, dan data-data penting apalagi yang kita harus tunggu, karena di bulan Maret ini banyak data penting sekali, ya, data penting US, ya pastinya. Baik, sebelum kita mulai, ini partisipannya sudah mulai. Salam kenal dulu. Nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari PT First State Futures. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja ke share screen. Dan juga Bapak Ibu kalau ada pertanyaan maupun request, pastinya seputar tentang saham tunggal Amerika, boleh langsung chat di kolom pertanyaan, ya. Nah, nanti di akhir sesi kita akan berusaha jawab pertanyaan Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke share screen dulu. Baik, kita akan mulai dengan economic calendar, yaitu data-data penting apalagi yang kita tunggu. Berikut economic calendar di week minggu ini. Nah, kita sudah melewati dua data penting, yaitu non-farm payroll minggu kemarin, dan kemarin di hari Selasa tanggal 14 Maret, yaitu data inflasi Amerika atau CPI yang dirilis dengan aktual 6%, ya, sesuai forecast, ya, forecastnya 6%, last atau previous sebelumnya 6,4%. Jadi tingkat inflasi Amerika saat ini berada di 6%. Ya. Nah, sudah turun dari tertingginya, yaitu tahun lalu tertingginya inflasi itu 9,1% bulan Juli, ya. Nah, sekarang sudah mengalami penurunan ke 6%, tapi masih jauh ke target yang diinginkan The Fed. Jadi target yang diinginkan The Fed itu inflasinya kisaran 2-3%. Terus data penting bulan ini lagi, setelah inflasi kita dihadapin data penting Fed interest rate atau pengumuman suku bunga Amerika, yaitu tanggal 23 Maret dini hari, ya, jam 2 WITA atau jam 1 WIB, ya. Saat ini suku bunga Amerika berada di level 4,75%. Ini saya coba tunjukkan, ya. 4,75%. Saya cek forecast-nya masih belum keluar apakah suku bunga Amerika minggu depan, ya, tepatnya hari Rabu, ya, dari last yang bulan lalu, ya, yang sebelumnya, ya, 4,75% ini apakah akan naik dengan agresif kenaikannya, berarti bisa 50 basis point atau bahkan lebih 75 basis point, atau naik tidak agresif hanya 25 basis point, atau malah tidak jadi naik, tetap 4,75%. Nah, kita tunggu, ya, hari Rabu. Tapi hari Rabu di Bali bertepatan hari Nyepi. Provider internet sepertinya dimatikan. Oke,
kita akan membahas tentang data suku bunga dulu. Nah, karena saham ini sekarang masalah terbesarnya atau data pentingnya itu ada di inflasi dan suku bunga. Bahkan terakhir kita dihadapin masalah perbankan dimulai dari bank di California, Amerika, yaitu Silicon Valley Bank. Ya. Terus kemarin juga bank Swiss ya. Nanti kita akan bahas ya. Saya di sini akan mulai membahas tentang faktor perbankan karena banyak sekali ya, barusan ada yang telepon WA, Pak, dampak dari permasalahan bank yang sekarang terjadi itu gimana, Pak? Dia dikhawatirkan kasusnya, masalahnya sama dengan krisis tahun 2008. Nah, kita tahu pada waktu krisis tahun 2008, Lehman Brothers yang terkenal pada waktu itu credit market property Amerika yang dikenal dengan mortgage ya. Nah, tapi Amerika bisa mengatasinya meskipun pada waktu itu panic selling terjadi ya. Apakah sama kondisinya seperti sekarang? Ya. Nah, baik, saya akan membahas tentang bank yang bermasalah dulu, yaitu dari Bank Amerika, Silicon Valley Bank. Ya, nah, saya juga sudah kirim di morning update tiap pagi. Ya, nah, setelah saya lihat di Wikipedia, nah, jadi sebelum permasalahan di Amerika, sebelum Silicon Valley Bank, ya, sebelum masalah ini muncul, sebenarnya ada masalah di Silvergate Bank juga, ya, sama kasusnya, ya, ambruk, ya, gagal bayar. Nah, tapi Silvergate Bank ini, ya, ini bank yang ya urutan bukan bank terbesar karena fokus utamanya hanya cryptocurrency. Nah, jadi tidak sama dengan pada bank umumnya yang menyalurkan kredit, tabungan, ya. Ini hanya fokus di cryptocurrency. Sedangkan cryptocurrency kita tahu ya dari sebelum COVID, bahkan COVID naik banyak sampai awal tahun kemarin puncaknya terus drop jatuh. Ya. Nah, Silvergate Bank juga jatuh karena dia berfokus pencarian nasabahnya pada cryptocurrency. Ya, jadi ini tidak terlalu berdampak banyak. Yang berdampak kemarin Silicon Valley Bank. Nah, ini dari minggu kemarin ya. Nah, sama ya. Silicon Valley Bank ini adalah bank urutan nomor 16 di Amerika, jadi bukan bank terbesar. Ya. Terus fokus dalam pencarian nasabah. Jadi ini beda sama bank pada umumnya juga. Ya. Dia hanya menyasar pada startup, ya, di sini startup, ya, sama teknologi. Nah, jadi kalau ada startup yang baru mulai, tapi dia kesulitan modal, ya, Silicon Valley Bank siap untuk memberikan pinjaman modal. Ya, dia hanya berfokus menyasar pada startup, ya. Dan pada akhirnya kita tahu startup teknologi pada waktu COVID booming, sektor teknologi naik banyak, ya. Di sana bermunculan startup, ya. Nah, jadi banyak investor dari perusahaan-perusahaan startup yang baru mulai, ya, dia pinjam bank di Silicon Valley Bank, ya. Dan pada akhirnya tahun lalu sektor teknologi jatuh karena inflasi, perang Rusia Ukraina, ya. Akhirnya startupnya
beberapa nggak jalan, dan dimulai dari startup yang sudah terkenal seperti mungkin Amazon, Meta platform Facebook, ya. Mereka malah memangkas, mem-PHK besar-besaran, ya. Nah, ini startup yang baru mulai, ya. Di sanalah awal gejala Silicon Valley Bank, ya. Nah, pada akhirnya tidak mampu mengembalikan pinjamannya, ya. Dan parahnya lagi, Amerika pada saat itu tahun kemarin dia menaikkan suku bunga secara agresif, ya, 7 kali dalam setahun, dari start 2,5%, 0,25%, ya, terus naik secara agresif. Artinya apa? Ya, kita tahu suatu negara kalau suku bunganya naik, pasti beban, ya, bunganya juga akan tinggi. Jadi Valley Bank ini kalah saingan, nah, ya, beban pinjamannya juga naik karena suku bunga naik. Dari sanalah awal kejatuhan Silicon Valley Bank. Tapi pada hari Minggu kemarin sebenarnya sudah ada solusi, ya, sudah ada solusi, ya. Nah, di mana ada surat pernyataan atau pertemuan lah, ya, dari Menteri Keuangan, yaitu Janet Yellen, Ketua The Fed, Powell, bahkan sampai Ketua VDIC-nya, ya, nah, yang bertanggung jawab dalam hal ini, ya, dia sudah berkomitmen untuk bailout, ya, mengambil alih. Nah, bahkan nasabah-nasabah di Silicon Valley Bank ini tidak perlu khawatir, ya, bisa mencairkan dananya, bisa narik dananya per tanggal 13 Maret, hari Senin kemarin, dengan lancar. Sebenarnya sudah teratasin. Nah, disitulah saya agak senang, saham kemungkinan akan naik. Tinggal nunggu data inflasinya tanggal 14-nya. Inflasi dirilis turun. Nah, kabar bagus buat saham sebenarnya, ya. Nah, tapi secara tidak terduga juga, kemarin muncul masalah, yaitu Credit Suisse Bank. Ini bank terbesar di Swiss, ya, sama, ya, dia juga gagal bayar. Kalau kita lihat grafik sahamnya juga turun banyak, ya, di mana kasus Credit Suisse Bank ini pemodal atau pemegang saham terbesarnya, ya, Saudi Bank, ya, dia tidak bisa memberikan pinjaman lagi, ya. Kenapa? Terbentur aturannya, nah, ya, aturan plus juga suku bunga Bank Amerika yang tinggi. Sekali lagi, kembali lagi ke suku bunga. Itulah akar permasalahannya, karena suku bunga Amerika ini naik terlalu agresif, terlalu tinggi. Jadi bank semuanya menghadapi masalah, ya. Suku bunga tinggi penyebabnya karena inflasi yang tinggi. Jadi akar permasalahannya itu ada di inflasi, suku bunga berdampak ke sektor perbankan. Nah, di sini juga saya akan menunjukkan korelasi dampak, ya, dari inflasi suku bunga terhadap dolar Amerika indeks. Nanti saya korelasikan terhadap Dow Jones juga, ya. Nah, karena kita sekarang membahas saham, nah, saya akan korelasikan ketika inflasi naik terhadap dolar mata uang Amerika ini, dampaknya apa terhadap saham, terutama indeks Dow Jones-nya itu. Kenapa? Ya, kita akan bahas, ya. Oke, mulai dari indeks dolar, ya. Nah, di sini yang warna biru garis ini adalah pengumuman suku bunga Amerika tanggal 23 Maret, masih, ya. Kalau saya zoom dulu, Bapak Ibu, ya. Zoom ini tanggal 23 Maret, suku bunga sekarang 4,75%. Jadi saya kasih tanda tanya, tinggal menunggu aktualnya apakah naik 25, 50, bahkan tidak jadi naik, kita tidak tahu, ya, tunggu aja.
Tapi saya perlu kasih informasi, rumor saat ini tentang suku bunga ya ada dua ya rumor yang beredar. Pertama, naik tapi tidak agresif, yaitu hanya 25 basis point ya. Kenapa tidak agresif? Karena inflasinya turun 6%. Yang kedua ya, bisa jadi berpeluang tidak naik, tetap 4,75%. Ya, kenapa? Karena muncul kasus perbankan, ya, seperti tadi Silicon Valley Bank sama Credit Suisse, ya. Jadi rumornya dua ini bisa naik, ya, tapi tidak agresif, hanya 25, atau bahkan tidak jadi naik. Semoga dua opsi ini terjadi, ya, karena dampaknya kalau suku bunga naik tidak agresif, bahkan tidak jadi naik, artinya ya, pertama kali dolar akan melemah. Ya, kita tahu setiap kenaikan suku bunga sebelumnya naik 25 basis point, dolar menguat. Oke. Kita tahu suatu negara kalau suku bunganya dinaikkan secara teori, maka mata uangnya akan menguat. Ya. Terus dampaknya ke saham bagaimana? Kalau kita lihat dari sebelumnya, ya, ketika suku bunga naik, ya, saham akan turun. Jadi korelasinya berlawanan ya. Indeks dolar ini indeks mata uang US dollar, sedangkan indeks Dow Jones ini indeks Dow Jones ya. Nah, di dalamnya ada beberapa perusahaan, terutama sektor industri. Ya. Jadi kalau suku bunga nanti minggu depan hari Rabu ya, aktualnya saya akan bahas dulu aktualnya naik tapi tidak agresif, tetap 25 atau bahkan tidak naik ya, maka indeks dolar mata uang akan melemah ya, akan melemah. Oke, ini sorry. Nah, akan melemah ya. Dow Jones akan menguat. Jadi ada potensi saham akan naik. Ya. Kalau suku bunga Amerika tidak jadi naik atau naik tapi tidak agresif. Nah, itu analisa kesimpulan sementara ya. Nah, ya. Saya akan bahas korelasinya dulu ya. Nah, mulai dari penjelasan indeks dolar ya. Nah, mungkin dari waktu tertinggi aja ya Bapak Ibu, 9,1% ketika suku bunga ketika inflasi Amerika tertinggi, ini terjadi di bulan Juli sama Agustus ya, ini. Oke. Nah, apa dampaknya ketika data inflasi Amerika itu tinggi tahun lalu? Ya, naik ya. Indeks dolar turun pada waktu dirilis. Tapi market melihat Amerika akan naik suku bunganya secara agresif, 50,75 menguat. Ya, jadi kesimpulannya ketika suku bunga naik secara agresif tahun kemarin bahkan tahun ini, indeks dolar akan naik ya, akan menguat. Oke. Ini akibat dari suku bunga yang naik secara agresif. Ya. Kenapa suku bunga dinaikkan secara agresif? Karena inflasinya tinggi, agar turun. Karena senjata satu-satunya untuk menurunkan inflasi hanya menaikkan suku bunga. Dampak terhadap saham, terutama Dow Jones ya, nah, di sini ya, nah, ini dari waktu 9,1% dari sini ya, turun. Indeks dolarnya naik ya, suku bunga inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan agresif ya, dolar menguat, saham turun. Itu korelasinya ya. Terus saya kembali ke indeks dolar ini dari 9,1 ya naik. Nah, ketika
indeks dolar turun. Nah, kenapa ini turun, Pak? Karena inflasinya sudah mulai turun, suku bunga sudah mulai naik tapi tidak agresif. Jadi itu ya, indeks dolar naik. Ya, itu korelasinya. Ya. Jadi kesimpulan berdasarkan histori, sejarah, dampak dari inflasi dan suku bunga. Jika inflasinya turun, suku bunga dinaikkan secara agresif, saham akan turun karena suku bunganya naik agresif. Sebaliknya, jika inflasinya turun, suku bunga dinaikkan tidak agresif atau bahkan tidak jadi naik, indeks dolar turun, dolar melemah, saham naik. Oke, ini penting sekali karena dua data penting itu penyebab atau akar permasalahan, akar dari fluktuasi naik turunnya saham, ya. Nah, jadi kita harus tahu dampaknya dulu. Dan juga beberapa minggu yang lalu saya bahas buy on rumor. Jadi jangan kaget Bapak, Pak katanya data inflasi kalau turun ini, tapi pada waktu dirilis kok kebalik. Ingat buy on rumor ya. Nah, tidak selalu ya data dirilis respon pasar langsung bergerak ya. Jadi kadang rumor sebelumnya ini ya, nah, kita kalau membaca data itu keseluruhan, sebelumnya kita harus pantau dulu. Misalkan suku bunga saat ini, rumornya ada dua ya, yang tadi saya bahas, naik tidak agresif atau bahkan tidak dinaikkan. Tapi juga bisa ya naik secara agresif, kita tidak tahu. Ini saya berdasarkan rumor, saya cek di survei ya suku bunga ya di sini Fed Rate Monitor ya. Nah, di sini sementara 69% ya dia melihat akan naik tapi 25 basis point. Oke, tinggal 6 hari ya pengumumannya. Oke, itu korelasi atau dampak CPI dan suku bunga terhadap pergerakan saham. Dan saya akan sedikit membahas saham kemarin, kejadian tadi malam terutama ya, di mana kemarin sejak masuk market Eropa ya, tidak hanya saham ya, Forex pun bergerak tidak beraturan. Swiss melemah ya karena gara-gara masalah bank Credit Suisse itu ya. Dilanjut juga tadi malam saya pantau dari open market saham dibuka dengan turun, semua saham rata-rata turun ya karena dampak ketakutan panic selling ya. Masalah Credit Suisse itu bank di Swiss ya. Tapi menjelang penutupan pasar Eropa jam 12 malam muncul berita ada pertemuan ya Bank Swiss, Credit Suisse juga ya untuk memberikan opsi-opsi pilihan agar tidak berdampak ke bank lainnya. Saham mulai naik. Jadi market Eropa closing jam 12, saham sudah mulai rebound, naik. Ya, tadi pagi saya cek sudah beberapa closing penutupan hijau, ada juga sedikit merah. Ya. Jadi kalau kita cek ya dari pergerakan Dow Jones, ya, ini Dow Jones, ya, candle ini ya Bapak Ibu, candle ini kan candle kemarin sempat turun, ya, terus terjadi penolakan reject, ya, akhirnya closing di tengah, tapi masih kategori merah turun ya. Nah, kita lihat hari ini, ya, biasanya kalau kemarin jam segini sudah Dow Jones udah turun, ya, masuk market Eropa sudah, ya. Nah, kita lihat, ya, semoga Dow Jones sudah mulai rebound nanti, ya.
Jadi faktor permasalahannya saham turun ini ya karena masalah perbankan ya yang tadi saya bahas ya, Silicon Valley Bank, terus berlanjut ke Credit Suisse Bank ya itu. Ya. Kalau tidak muncul masalah itu, data inflasi dirilis turun 6%, ya mungkin sudah mulai recovery, rebound lagi seperti di sini. Ya. Nah, kita tunggu data suku bunga minggu depan dan juga semoga ada solusi buat Credit Suisse ya, sama seperti ada solusi di Bank Silicon Valley ya. Nah, sudah ada solusi ya, tinggal Credit Suisse-nya ini yang belum ada solusi ya, baru ada pertemuan memberikan opsi-opsi itu aja ya. Oke, sekarang saya lanjut, saya anggap selesai untuk fundamental. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang fundamental berkaitan dengan inflasi, suku bunga, ya, sama masalah kemarin yaitu Silicon Valley Bank dan Credit Suisse, ya, nah silakan, ya. Dan ada tadi pertanyaan apakah sama dengan permasalahan krisis 2008? Ya. Sebenarnya masalahnya beda ya. Kalau kita tahu waktu tahun 2008 krisisnya itu ya kredit macet ya, properti Lehman Brothers banyak ya, kasusnya lebih tinggi. Kalau saat ini sementara masih bank-bank startup ya, kreditnya gara-gara memodalin cryptocurrency startup. Nah, kalau menurut saya beda ya. Nah, sementara beda, tidak sama dengan krisis tahun 2008. Nah, jadi tidak perlu panic selling. Oke. Oke, kita mulai ke saham pertama pembahasan. Kita mulai dari Google. Kita akan bahas sinyal-sinyal kita dulu, yaitu Google, Disney, Amazon, Alibaba, mungkin nanti ada Facebook, mungkin Meta Platform, atau ada request pertanyaan saham-saham lainnya, silakan Bapak Ibu. Baik, saya mulai, ini saya tutup dulu. Dari saham Google, ya. Nah, ini baik Bapak Ibu yang sudah, oke, ini ada cek di Q&A. Saham Google, kalau dilihat dari trennya, sekali lagi tren ini penting ya, mau trading mau investasi, pertama kali trennya dilihat. Tren saham Google sebenarnya sudah breakout trend line ya. Jadi disinilah yang membreakout ya. Jadi awalnya naik ya, ini low ya, ini high-nya, ini lower low ya. Nah, ini lebih rendah lagi, lebih rendah ya, lebih rendah lagi. Disinilah sinyal mulai perubahan dari downtrend ke uptrend untuk saham Google. Ya, harusnya kalau terus turun, ini akan membuat lower low atau terendah baru dari sini. Ya, kalau tren turun terus, tapi kenyataannya dia turun hanya tertahan di sini, tidak membuat lower low dari sini. Bahkan mampu membreakout menembus resisten ini, membuat higher high atau ketinggian barulah dari sebelumnya. Ini awal permulaan perubahan dari downtrend ke uptrend. Ya. Terus terjadi koreksi, ya. Tapi koreksinya kalau memang mau turun lagi, dia harus membuat low support lagi sini. Faktanya dia naik. Ya. Jadi kesimpulan tren untuk saham Google ini masih naik ya. Nah, kalau saya kasih garis trend line-nya di bawah, ini supportnya, ini saya hapus ya. Nah, ini support paling jauh 83, support terdekatnya ini masih ya 86. Sekarang karena ini time frame weekly, kita nunggu closing mingguan. Kalau closing mingguan di atas low-nya ini ya, yaitu closing di atas 93 atau 94, valid swing low, dia akan lanjut naik minimal ke target resisten ini.
Bahkan harusnya dia naik lebih tinggi lagi ya kalau kita. Oke, target resistennya yang pasti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, ini untuk saham Google. Kalau saya turunkan time frame daily, ya saham Google pun sama di sini. Ya. Jadi di sini high-nya semakin tinggi juga. Kalau saya tarik trendline lagi, ini supportnya ya, trendline ya dari low-nya ini, saya tarik ke low-nya ini sama, tidak membuat lower low atau terendah baru, dia naik. Ya. Jadi kalau saya tarik pergerakan ya swingnya ya, semoga nanti malam break resisten ini karena closingnya sejajar ya. Kalau break closing di atas dia akan lanjut ya. Tapi kalau closing di bawah mungkin masih flat daerah sini. Ya, potensi turun ada ketika dia mampu membreakout support trendline atau support klasik horizontal ini. Ya, jadi Google saat ini presentase naik lebih besar. Kenapa? Karena trennya naik. Ya. Terus turun agak susah karena banyak hambatan. Hambatannya apa? Support. Ya. Nah, support pertama kalau daily pastinya ini Bapak Ibu low-nya. Support kedua ini, support ketiga ini. Jadi kalau turun ini banyak rintangan. Bahkan trennya naik. Sedangkan resisten atas nah, jauh sini. Ya. Jadi rekomendasi tetap sinyal saham Google sudah done ya meskipun tertarik sedikit ya. Nah, oke. Jadi di hold dulu, sabar dulu Bapak Ibu. Kita tunggu minimal rilis suku bunga ya. Nah, oke, untuk saham Google clear ya. Saya nggak akan banyak membahas secara teknikal karena sudah tiap minggu dibahas. Ya, ini sudah ada pertanyaan Alibaba. Oke, Alibaba kita akan bahas, Pak. Ya, baik. Google udah clear ya. Jadi supportnya di sini ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak, kira-kira kapan mulai saham benar-benar naik? Ya, sudah tidak ada masalah atau hambatan secara berita. Ya, baik ya. Sebenarnya faktor penurunan saham kan akibat dari inflasi tinggi dan suku bunga naik secara agresif. Itu aja. Sedangkan muncul masalah-masalah baru itu kan akibat dari CPI inflasi tinggi dan suku bunga yang naik secara agresif. Ya, jadi kalau pertanyaan kapan mulai recovery normal saham, ya ketika inflasinya normal. Sekarang Amerika ini kondisinya nggak normal, inflasi terlalu tinggi. Normal itu inflasinya 2-3%. Ya, kemarin sempat saya buka ya target inflasi Amerika ya. Kalau mau lihat itu di projection, economic projection ada ya. Nah, target inflasi itu di Amerika 2-3% itu sudah normal. Ya, suku bunga mungkin akan dipangkas, dikurangin. Dan di saat itulah saham akan mulai rebound naik. Ya, sudah tidak ada halangan untuk turun. Ya, oke. Jadi yang Bapak atau Ibu tanya itu ketika inflasi sudah benar-benar turun, mendekati targetnya lah 3%, sekarang 6% masih. Sedangkan suku bunga sekarang 4,75%, ya, 4,75% untuk suku bunga. Dan target suku bunga Amerika ini ya bisa naik 2 kali lagi atau 3 kali lagi. Jadi targetnya itu 5,5 sampai 5,75. Yang awalnya hanya 5,25 ya. Nah, the Fed
pertemuan terakhir kemarin suku bunga testimoninya Powell, suku bunga Amerika bisa naik lebih lama lagi. Artinya dia memberikan kode ya bahwa suku bunga bisa naik lebih tinggi lagi. Ya. Jadi yang sekarang 4,75 targetnya 5,25 awalnya. Nah, sekarang 5,5 bahkan 5,75. Nah, mungkin dia melihat ketika inflasinya sudah turun baru dihentikan. Sekarang 6% kan, dari 9,1 6% sepertiganya masih turun. Dari targetnya 2%-an. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kapan saya mulai benar-benar rebound naik, recovery naik tanpa ada halangan turun lagi, ketika inflasinya sudah normal. Ya, entah itu mendekatin 3%. Tapi jangan menunggu sekali lagi buy on rumor. Ya, jangan menunggu inflasinya di 3% atau 2%. Mungkin sahamnya sudah di tengah. Ya. Nah, oke. Inflasi bulan depan, nah sekarang 6%, harapan saya turun lagi 5 digit. Ya, kemarin kan turun 0,4% dari 6,4, 4 digit ya. Semoga turun 4 atau 5 digit lagi ke 5,5 lah atau nah, ya. Jadi kalau saya lihat kalau turun terus pecah 5% aja berada di 4 mungkin sudah normal ya. Ketika suku bunga sudah mulai tidak dinaikkan ya. Oke, untuk saat ini mungkin saham masih flat, naik nggak banyak atau bahkan mungkin bisa turun sekali lagi ya karena suku bunga masih inflasi masih kategori tinggi 6%. Ya, dan suku bunga masih ada 2 kali sampai 3 kali pertemuan. Berarti 2 kali 3 pertemuan terakhir mungkin ini Maret, 1 kali pertemuan Mei, Juni. Jadi pertengahan tahun. Ya. Semoga di pertengahan tahun 3 kali pertemuan kalau ini naik 25 berarti 5%. Kalau naik 25 lagi 5,25 ya. Naik 25 lagi 5,5 sesuai targetnya. Ya. Oke, kalau saya korelasikan dengan penurunan inflasi, ya di sini turun minus 0,6, inflasinya minus 0,7, 0,5, hanya 0,4, sebelumnya hanya minus 0,1. Ya, kalau 3 pertemuan minusnya 0,5 berarti turun 1,5%. Dari 6% 1,5% turun berarti jatuhnya 4,5%. Ya, jadi kalau ini menurut saya berdasarkan penurunan inflasi dan kenaikan suku bunga ya, kemungkinan recovery nanti ketika target kenaikan suku bunga sudah tercapai yaitu di bulan Juni atau Juli ya tadi ya, 3 kali pertemuan. Ya. Oke, Mei dan Juni ini. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Boeing Pak, oke. Ya, FB juga. Baik, saya langsung ke saham ya karena banyak pertanyaan saham. Google saya anggap sudah clear kalau lihat dari pola candlestick-nya hijau ya 3 hari naik ya setelah fase koreksi. Cuma hanya tertahan closing-nya pas di high-nya ini ya, harusnya berlanjut ya. Berlanjut tadi saya lihat pre-market-nya beberapa sudah naik ya. Tinggal lihat Dow Jones-nya aja ya. Oke, saya ke Disney dulu. Nah, kita ngejar durasi waktu. Disney secara tren, nah ya, tren ini hampir sama dengan Google. Tren sudah ada sinyal perubahan tren naik, baru sinyal ya. Kenapa? Higher low, ini higher low ya. Ini tren naik dari sini, ini tren naik Bapak Ibu. Nah, ya tren naik ya. Tren naik itu low, high, higher low ini low-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi lagi, low-nya lebih tinggi terus. Ini namanya struktur pasar. High-nya higher high lebih tinggi. Tren naik. Perubahan turun, perubahan uptrend ke downtrend untuk saham Disney ya, ketika trend line-nya ini di break. Ya, nah, di break ini trend line ini. Nah, ketika turun ini udah mulai, ya kenapa?
Kalau memang naik terus, harusnya ini naik ke atas, membuat higher high lagi. Di sini udah nggak mampu nih, ini gejala, ya. Ya, kalau memang tren terus naik, bikin high, ya. Nah, di sini sudah tidak mampu membuat higher high, membuat ketinggian baru, plus trend line-nya. Nah, ya, cara menarik garis trend line, kalau Bapak Ibu mau ikut edukasinya Senin malam, ya, Senin malam kemarin kita menjelaskan tentang tren, ya, cara mengidentifikasi tren dengan mudah. Nah, ini kemarin. Terus Senin minggu depan, Senin malam, kita belajar edukasinya cara menarik trend line yang benar dan support resisten nanti, ya. Nah, jadi trend line-nya sudah di breakout ini, nah, ya. Terus membuat lower low. Nah, ininya di break, higher low-nya udah dipecah sama ini. Nah, tren sudah mulai turun. Ya. Terus turun membuat lower low, lower high-nya artinya high-nya semakin rendah. Terus ya, ini juga puncaknya di sini low-nya. Kenapa saya bilang puncaknya di sini? Ya, karena trennya ini di breakout sama dengan waktu penurunan, sinyal awal, baru sinyal awal, tapi tren belum berubah naik, masih downtrend. Kenapa saya bilang masih downtrend? Ini belum di break. Sama halnya higher low-nya ini. Ya. Ketika higher low-nya di break, ini turun. Ketika higher high, lower high-nya di break, misalkan ini di break kayak gini, tren naik. Sekarang Disney belum mampu membreakout menembus resisten lower high-nya ini. Jadi struktur pasarnya, struktur marketnya masih downtrend. Tapi baru ada sinyal awal, akan naik, ya, karena ini di breakout sama dengan ini, ya. Kita tunggu aja ini, ya. Ini sekarang turun, apakah dia masih akan melanjutkan penurunan lanjut, ya, membuat low baru di sini, ya, target ke sini karena low-nya di sini berangkat pasca awal Covid, ya, atau dia nggak mampu, ya, bahkan naik, ya, seperti saham Google, ya, lower low tidak mampu ditembus bahkan naik dan membuat high baru dari ini. Ya. Oke, baru perubahan downtrend ke uptrend terjadi. Saat ini masih downtrend. Jadi kalau tanya, Pak, Disney turun atau enggak? Time frame weekly saya bilang masih turun. Ya. Karena lower high-nya terus belum membuat high baru. Ya. Tapi ada sinyal awal perubahan trend line-nya ditembus. Ya. Dan ini dasar saya mengeluarkan sinyal. Ya. Nah, kita agresif, ya, tidak menunggu tren naik dulu, kita mendapatkan harga yang lebih tinggi. Kalau sudah ada sinyal, ya udah buy di sini. Toh mendekatin support kok. Presentase mau turun sedikit daripada presentase naik. Nah, oke, saya turunkan ke time frame daily. Nah, sama kasusnya di daily juga, ya, di sini. Nah, tadi malam naik, terus closing di bawah masih merah, belum terjadi swing low, belum ada sinyal pembalian dari turun, ya, ini turun, ya, low high, ini sama ya cara mappingnya, ya, low, lower high, lower low, lower high di sini, ya, belum ada sinyal. Kenapa? Ini lower low-nya, high-nya belum di breakout, jadi masih turun. Oke, dengan support di sini supportnya. Nah, ini support. Nah, kita lihat nanti malam, kalau saham Disney nanti malam mampu turun closing di bawah terendahnya kemarin 8988 berarti masih turun. Targetnya supportnya ini berarti. Ya. Oke. Sebaliknya, kalau dia tidak mampu turun closing di sini, closing di antara 89 sampai high-nya 94, itu namanya flat, datar, sideways. Ya, nggak naik, nggak turun. Tapi kalau saham Disney nanti naik, closingnya di atas 94, ini perubahan dari turun ke naik. Buy langsung nggak apa-apa. Berarti besoknya buy, ya, karena dasarnya closing, oke? Patokannya closing, ya, bukan high. Ya, high bisa berubah
ketika menjelang closing turun ya. Oke, jadi dasarnya daily ini saya garis ya Bapak Ibu, support dan resistennya ini. Nah, oke. Nah, berdasarkan candle yang ini. Nah, kemarin naik tapi closingnya sejajar. Artinya ini masih flat. Dua candle ini mother candle, ini anak-anaknya masih ya. Apakah mampu break atas, break bawah? Ya. Kalau mampu break atas dia akan naik. Oke. Nah, tapi kalau dia break bawah, dia akan turun targetnya ke support karena ada support ini. Ya, lower low-nya ya. Atau pecah support ini ada support lagi. Jadi kalau tanya di sini turun lagi Pak, bisa ya. Targetnya support ini 83, terjauhnya 79 nanti. Ya, terendah yang ini ya. Ini kuat sekali support ya. Nah, nanti Senin kita belajar cara mengidentifikasi support resisten yang kuat. Ini kuat, kenapa? Menghasilkan pergerakan yang tinggi, kuat ya. Nah, jadi saya lihat saham di sini kalau turun terjauhnya hanya di sini, selesai. Oke. Atau ya sekarang ini fasenya sudah ya. Nah, karena sudah ada tanda-tanda awal ininya udah di breakout ini. Sudah ditembus ya trend line-nya. Bisa tanda-tanda awal. Kenapa saya keluarkan sinyal mendahuluin lah ya. Karena konfirmasinya di sini udah di break nih. Kalau mau turun ya, nah, ini harusnya nggak sampai di sini, tertahan di sini, turun lagi ya. Tapi kenyataannya dia mampu break resisten ini. Oke. Itu untuk saham Disney yang sudah buy saham Disney karena kemarin saya keluarkan sinyal buy saham Disney itu 61 ya kayaknya. Ya di 97 ya kurang lebih 197 ya. Dari 100 sampai 9 sudah mungkin floating ya karena sekarang di 93 ya. Di hold aja dulu Bapak Ibu. Ya, kalau mau averaging buy jangan sekarang, averaging buy itu nanti mendekatin support ya. Nah, jangan averaging down, averaging buy harganya berdekatan ya. Itu bukan averaging, numpuk posisi jadinya ya. Baik, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Alibaba dulu ya. Nah, karena chartnya Alibaba ya. Alibaba time frame weekly sebenarnya ini ada sinyal sudah mulai naik ya. Tapi struktur pasar masih turun ya, downtrend. Ini sama dengan Disney tadi ya. Sama dengan Disney ya. Oke. Ini ya. Jadi trennya itu struktur pasarnya ya. Nah, ini high ya, low ya, lower high ya. Yang lebih rendah dari ini mana? Ini sejajar, tidak signifikan. Kita cari yang signifikan di sini. Ini high-nya ya, ini tidak signifikan ya, ini flat ya, ini yang valid ya. Oke, ini ya. Terus ini lebih tinggi dari ini bukan, ini berarti langsung ke sini. Ya. Oke. Jadi ini naik hanya tertahan ini sekarang di sini. Nah, jadi struktur pasar saham Alibaba pertama sudah ada sinyal perubahan dari downtrend ke uptrend ya, break. Cari ini swing keluar, kita tarik ke sini, berhenti di sini, kita adjust ya. Jadi sebenarnya sudah di break ya, hanya lower high-nya ini nih. Nah, kemarin dia naik tidak mampu melewati, selalu tertahan di resisten ini, Bapak Ibu. Ya, ini pun sama, ya. Nah, ini pun sama. Jadi pada waktu turun di sini naik hanya di sini. Terus ini adalah resisten yang sangat kuat. Ya, kunci kenaikan saham Alibaba ada di sini. Ya, 120 sampai high-nya yang kemarin di sini 100 ya 128 ya. Areanya di sini. Kalau dia mampu di break ya udah valid naik. Oke. Jadi struktur pasarnya ini high, low,
lower high, lower low, lower high, lower low, ini lower high, lower low, ini belum membuat high-nya dari sini. Jadi tren masih turun, struktur pasar masih turun. Ya. Nah, tapi saya mengeluarkan sinyal kenapa? Trendline-nya sudah di breakout. Ya. Plus ada pola perubahan tren diawalin biasalah ada pola chart pattern head and shoulder, ini bahu kiri, ini kepala, pembentukan bahu kanan bisa terjadi. Ya. Nah, bisa terjadi nanti ini. Oke. Nanti pola chart pattern di minggu berikutnya ya, pola candlestick dan pola chart pattern ya. Supportnya yang pertama terendahnya ini 73, kalau break terjauhnya kemarin 58 ya. Nah, ini. Oke, ini untuk saham Alibaba. Saya turunkan ke daily, jadi kesimpulannya weekly masih turun secara struktur pasar ya. Nah, secara time frame daily, nah ini saya tarik trendnya juga ya. Jadi masih turun ya. Nah, belum mampu membreakout garis trendline. Ya, ini masih turun ya. Kalau saya besarin ya, nah ini paling enak ke time frame 4 jam sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa ini. Nah, jadi masih terus turun kecuali break trendline ini ya. Dan break ini sudah mulai naik. Oke. Kalau sekarang ditanya, Pak, Alibaba itu trennya naik atau turun? Weekly masih turun secara struktur pasar. Daily juga turun. Oke. Daily juga turun. Tapi saya kemarin keluarkan sinyal di area sini. Kenapa? Karena sudah mendekatin support. Oke. Terus kalau naik lagi, kemungkinan besar ini akan dipecah. Kenapa? Sudah 3 kali. Ya, turun naik nggak mampu, turun lagi naik nggak mampu, turun lebih dalam naik nggak mampu. Ini kalau naik lagi ke sini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini akan dijebol ya, karena area resisten semakin sering di retest akan semakin mudah dijebol ya. Sama aja Bapak Ibu nebang pohon, 1 kali ayunan nggak patah, 2 kali belum, 3 kali mungkin tinggal dikit, 4 kalinya mungkin patah. Jadi resisten dan support yang sering di breakout ya, dia akan mudah jebol. Sama, ini support ya, nah, nggak jadi, nggak pecah, naik lagi, akhirnya pecah ya, sama nanti. Jadi Alibaba sebenarnya ya, semoga ini penurunan terakhir. Kalau sudah naik mendekati resisten, kemungkinan akan lanjut naik karena sudah 3 kali di retest. Nah, sekarang tinggal Alibaba apakah lanjut turun, support pertama 74 ya di sini, support kedua areanya di 58 sampai 60. Ini ya, kita lihat aja. Kalau lihat pergerakan candlenya kemarin doji, jadi flat datar ya, turun tapi closingnya di tengah kayak tanda plus ya. Ini. Nah, kita tunggu aja ya. Oke. Kalau udah break ini, ya kemarin naik hanya tertahan di 8390, 84. Jadi, Pak, kapan konfirmasi Alibaba naik? Kalau closing di atas 85 lah, ya. Nah, ini. Kalau closing mampu di atas 85, akan lanjut naik. Nah, semoga malam ini naik mampu closing di 85. Selama tidak mampu closing 85, tren masih turun. Ya. Oke, ini saya lihat di sini. Ya. Oke, itu untuk Alibaba ya. Nah, supportnya ya. Nah, ini berarti kita lihat terjauhnya yang ini. Lo yang kemarin jadi support juga ya. Lo kemarin kan turun 80 ya. Ini 80, lo-nya yang ini Bapak Ibu. Saya zoom ya, ini. Nah, kalau saya turunkan 4 jam tampak lebih jelas lagi. Nah, ini ya. Ini support. Kalau closingnya di bawah 80, 79 dia akan turun. Tapi selama dia closingnya di atas 80 masih flat. Ya, apalagi closing di atas 85 ya, closing di ini dia akan naik.
ya, break trend line, ya, break fase sideways ini, ya. Jadi kita tunggu nanti malam hanya ada data initial claim atau jobless claim, ukuran tingkat pengangguran Amerika, itu aja, ya. Nah, semoga aja tidak ada dampak perbankan muncul lagi, ya. Itu. Baik, itu Alibaba, ya. Nah, semoga ini Bapak yang tanya Alibaba tren masih turun, daily juga turun, ya. Tapi sudah reject, ya. Reject ini turun kemarin tapi penutupannya di tengah, ya. Mungkin nutup gap ini karena di sini ada gap, di bawahnya juga ada gap, ya. Kalau gap ini sudah tertutup, tinggal gap ini sama ini, ya. Kalau dia mau cari gap nutup terus berarti dia harus turun 77, ya. Nah, di sini karena ada gap, ya. Nah, ini gap, ya. Nah, sudah tertutup kemarin, ya, penurunan, dan ini di bawahnya juga ada gap, ya. Oke, saya lanjut. Alibaba udah clear, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Sekarang ke Amazon, ya. Tadi Disney, ya, Disney, Google, Disney, Alibaba, sekarang Amazon, ya. Amazon sama, struktur pasarnya sudah saya mapping, saya ganti ke time frame weekly. Nah, jadi weekly masih turun. Ini sama dengan pergerakan saham Alibaba, ya, masih turun, ya, karena lower high-nya masih, ya, terus, ya. Nah, oke. Jadi start naiknya ini low-nya dari sini terus naik membuat higher low, disinilah awal perubahan downtrend, ya. Ini, ya, pecah ini, higher low-nya di break, ya, naiknya tidak mampu melewatin ini, ya. Nah, saya tarik trend line-nya, inilah, ya. Kalau mampu break garis trend line ini, nah, ini sinyal awal mulai naik. Oke. Yang kedua, valid naik ketika mampu membreak out atau menembus lower high. Itu cara baca tren. Ya, baru Amazon valid trennya naik. Ada low buy aja, ada low buy aja. Ya, follow the trend. Sekarang masih turun, ya, masih turun. Nah, kita tunggu apakah minggu depan, minggu ini mampu membreak out trendline ini dulu. Ya, yang pertama, yang kedua mampu menembus lower high ini. Jadi ini resisten kuat 114, supportnya di bawah ini, ya, 81, ya. Nah, ini ada potensi double bottom, 2 titik terendah, ya. Kalau terjadi trennya sudah berubah dari downtrend ke uptrend. Jadi Amazon time frame weekly kesimpulannya masih downtrend. Oke. Nah, saya turunkan daily. Nah, ya. Time frame daily, ya. Di sini sudah terjadi swing low, ya. Di sini, ya. Nah, saya gambarkan yang terakhir aja, struktur ini high, turun terus, ini nggak ada swing sama sekali, ya. Ini nggak ada, ini valid di sini aja adanya, ya. Nah, sekarang naik. Oke. Nah, pertanyaannya apakah mampu melewati resisten ini? Nah, kenapa Amazon 2 kali naik selalu tertahan di area ini? Saya tandain yang garis ini resistennya. Ya. Di sini resisten, ya, support, resisten. Nah, tinggal tunggu nanti malam. Kalau nanti malam Amazon naik dan mampu closing di atas 9620 atau closing di atas 97, valid naik, dia akan lanjut. Targetnya ke trendline ini dulu. Ya. Jadi siap-siap Bapak Amazon, ya. Kalau lihat candlenya harusnya lanjut naik, ya, hijau-hijau ini, ya. Nah, buyer menguasai volume buyer, ya, banyak, ya. Tinggal nanti lihat, semoga dilanjut dan mampu closing di atas 9620. Ya, closing 97 aja valid tren akan naik. Ya. Nah, supportnya ini jadi support, ya. Nah, low yang paling terakhir yaitu 88. Boleh Bapak Ibu action buy. Kenapa? Kalau turun ini hambatannya banyak, ya. Ini support kuat, ini ada support, ya.
Kalau mau beli Pak, saya mau beli ketika tren naik, nggak masalah, tunggu ya, tunggu Amazon naik sampai pecah trendline ini, ya beli boleh. Resikonya, konsekuensinya bukan resikonya ya, akan mendapatkan harga yang agak tinggi karena follow trend ya. Baik, itu Amazon ya. Jadi kesimpulannya weekly turun, daily masih turun, tapi udah mendekati resistennya. Oke, ini. Jadi semuanya turun ya. Tunggu nanti malam. Ya, semoga nanti malam closingnya semua di atas. Saya lanjut ini minyak. Tadi ada pertanyaan meta platform Alibaba. Oke, ini grafik Alibaba. Saya clearkan dulu. Ini time frame mingguan ya. Saya akan coba bikin trennya dulu ya. Yang pasti yang terakhir aja dari high ini low ya. Oke. Low ini tidak valid, ada lebih low lagi karena naiknya sejajar, saya bisa tarik gini. Ya. Ini langsung ke sini ya. Ini tidak valid ya. Nah, ini langsung ke sini ya. Ini langsung ke sini. Sekarang di sini. Ya. Tren sudah mulai naik. Jadi kalau narik tren dari swing terluar ke swing bawah dulu, kita adjust nanti dari yang terakhir ini, kita tarik ke swing ke sini, sudah kita tarik, kita adjust dari sini ke sini. Itu cara menarik tren. Nah, saham Facebook sebenarnya perubahan dari downtrend, ya dari downtrend, ini downtrend dari sini ini turun, ya. Nah, kelihatan jelas ya. Nah, high-nya semakin turun ya. Nah, diawalin perubahan uptrend sinyal ini ya. Trendnya di break. Ini awalnya ya. Kenapa ketika break trend ini nggak ada turunan sama sekali ya. Nah, terus resisten pertama ini high-nya ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, ini di break atau enggak? Karena ini time frame weekly masih belum dinyatakan break. Kenapa? Patokannya closing. Kalau besok hari Jumat closing hari Sabtu pagi, closing di atas ini ya, high-nya ini berarti closing di atas 187 lah ya, 18750 berarti valid break ya. Nah, berarti sudah berubah dari downtrend ke uptrend. Tapi kalau closingnya di bawah garis ini, kayak gini ya naik tapi closingnya di bawah, ini masih turun. Ya, ada potensi masih turun lagi. Jadi kasusnya Meta platform atau Facebook ini seperti saham Alibaba, ya, sama seperti saham Alibaba. Di sini ada resisten kuat, ya. Apakah ini mampu di break kita lihat minggu. Kalau nggak mampu turun, ya closingnya di bawah ya, turun closingnya di bawah, berarti tren masih turun, ya. Karena syarat valid perubahan downtrend high yang ini ditembus, ya. Nah, kalau ditembus ya closing di sini ya. Oke. Jadi kalau ditembus ya udah dia akan sorry kok pakai ini. Nah, kalau mampu tembus closing di sini, dia lanjut kayak gini ya. Nah, targetnya mungkin ke resisten ini dulu ya. Resisten ini ya. Nanti ini ya, resisten, ini support ya. Nah, resisten become support, ini support yang diberikan jadi resisten. Jadi kalau mau turun, sementara saya lihat supportnya di sini dulu. Nah, inilah struktur market saham Meta. Ya, kalau saya turunkan daily, ya, jadi daily-nya sih ya kalau lihat trennya ini sudah cukup ya, agak beresiko ya. Kita nunggu validnya swingnya apa itu di time frame
weekly nanti ya. Ini langsung naik kayak gini ya. Ini turun, ini naik. Hati-hati ya. Kalau closing di atas dia akan lanjut. Tapi kalau enggak turun, ini double top, 2 titik tertinggi ya, bisa koreksi ya. Nah, koreksinya tadi yang saya tandain di bawah, low-nya yang ini support become resisten bisa ini ya, atau nutup gap yang kosong masih ini. Tapi kalau mingguannya lanjut ke sini naik ya, nah, dia udah naik ya, kemungkinan hanya tertahan di sini. Jadi kesimpulannya, weekly-nya, time frame weekly, Meta platform Facebook masih turun ya, meskipun kelihatannya sudah naik karena high-nya yang ini belum ditembus ya, high-nya yang ini belum ditembus ya. Pak, ini daily tembus tapi weekly-nya belum, bisa aja nanti false break ya, reject aja ya, tunggu validnya hari Jumat, tren mingguannya. Kalau daily ya karena tertahan di resisten sekarang. Ya, ini resisten ini Bapak Ibu. Nah, ini resisten ya. Hati-hati ya. Nah, patokannya closing. Jadi kalau udah dekat resisten teorinya jangan buy. Buy itu mendekatin support. Sell mendekatin resisten. Ini udah masuk ke area resisten, hindarin buy. Yang ada jual. Kalau break ya udah nanti ada turunan daily. Ya, antisipasi tidak break ya, di resisten nggak mampu di break turun, selamat kita. Oke, jadi Facebook ya, tunggu besok validnya antara lanjut naik atau enggak di weekly-nya ya. Tren semakin besar semakin bagus. Oke, kalaupun naik saya ngelihat di sini aja resistennya nanti ya. Oke, ini saham Meta platform saya cek. Oke, Boeing sama GM. Di sini saya ganti Boeing. Boeing mana Boeing? Oke. Ada 2 pertanyaan masih belum. Sekarang saya jawab untuk yang tanya Boeing, Bapak ini ya. Jadi Boeing perubahan trennya ketika ini di break ya. Nah, saya hapus saja, bikin low. Di sini tren turun ya. Dari sini kalau saya tarik trennya dulu sampai sini, nanti saya adjust ya. Hasilnya inilah perubahan dari downtrend ke uptrend. Jadi tanya Boeing weekly-nya sudah naik trennya Pak. Ya, Boeing ini bagus ketika ada turunan untuk beli karena trennya sudah naik ya. Valid naik trennya. Kenapa? Pertama, tren lainnya ditembus. Yang kedua ya, ini kan lower lower ini high-nya ya. Nah, teman kopi. Ini high-nya juga ya. Nah, ini high-nya juga ya. Terus Pak, ini high-nya yang terakhir ini ya. High-nya yang terakhir ini ya. Ditembus sudah Pak ya. Udah ditembus. Berarti struktur pasarnya sudah berubah dari downtrend ke uptrend. Plus bawahnya ini nggak mampu bikin low ini nih. Ini sinyal perubahan tren sebenarnya dari sini ya. Ditambah break resisten ini. Jadi tren naik secara weekly ya. Terus koreksinya saya lihat dia akan ke support. Nah, supportnya mana? Ini ya, resisten yang di break fungsinya berubah jadi support. Ya, jadi bisa turun ke sini untuk melanjutkan kenaikan. Kenaikannya kita lihat di sini ya. Ini resisten juga, bisa aja ini nanti flat di sini dulu Pak. Jangan kaget kalau Boeing tertahan di sini karena di sini banyak area resisten yang belum mampu di break ini. Nah, ini resisten ini. Ini. Ya, saya lihat tertahan di sini. Ya. Oke, itu untuk saham Boeing kalau saya turunkan daily, jadi saham Boeing ada lo berani beli ya. Tren daily ya, ini turun koreksi. Nah, di sini sejajar ya, sejajar karena closing ini turun, saya patokannya closing ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa potensi double bottom nanti. Ya, untuk lanjut kenaikannya.
Nah, kalau saya Boeing ada low beli ya, karena tren valid naik ya. Oke, terjauhnya dia akan ke area sini lagi untuk melanjutkan kenaikannya ya. Oke, itu saham Boeing. Jadi rekomendasi kita buy karena tren besarnya weekly sudah naik. Nah, kita juga incar saham Boeing ya, minimal mendekatin area sini. Kalau saya ukur Fibonacci-nya, nah 38 atau 50% paling jauh. Ya, sekarang tertahan di 23,6%. Support, kalau break ini ke 38, silakan action di area support ini kalau Bapak mau. Ya, tren masih naik. Oke. Oke, cukup. Sekarang saya ke GM, tadi terakhir ada yang tanya General Motor GM. Oke. Weekly masih flat ya. Ini kelihatan flatnya ya, sejajar terus ya. Nah, ini mungkin sideways seperti ini ya. Ya, flat ya. Nah, tren masih turun ya. Ini ya, kalau saya gambarkan dari atas ya, dari sini aja ya, dari start supportnya ya, ini tren naiknya ya, tren naiknya ya. Nah, ini sudah mulai turun karena ngelewatin dan high-nya sejajar ya. Ini false break ya. Ini langsung turun ke sini. Jadi flat di sini, supportnya di sini. Ya, support, area support ini. Ini area support. Sorry. Ini area support. Ya. Resisten, ini support ini kuat sekali. Selama nggak mampu break ini, ya dia ada peluang naik. Jadi kalaupun turun ke area ini, ya, mana? Oke. Turun ke sini ya, ada peluang naik. Ya. Resisten kuatnya di sini. Ini yang agak susah GM naik ya. Di sini ada resisten kuat. Ya, resisten, support, resisten di area berapa ini ya? 47 sampai kurang lebih 50 ya. Saya ngelihat areanya di sini. Ya. Break itu baru ke terjauhnya di sini. Ya. Oke. Terjauhnya di sini. Nah, ini support. Supportnya ya ini area support. Paling jauh kalau turun lagi ini ada support. Oke. Ini support. Ya. Ini support. Iya. Oke. Saya ukur dulu. Udah 61 ya. Harusnya ini terus ya. Jadi flat ya, masih ya. Nah, kalaupun turun sekali lagi paling jauh ini support pertama ini kalau nggak mampu dia akan naik ke target di sini. Ya. Terus jadi sideway-nya besar ya untuk saham GM. Jadi antara ring-nya turun 30, naik kemarin 44 sampai 50. Di sana aja dulu. Ya, silakan yang tanya GM kalau naik sini mau action sell, di bawah ini action buy ya. Sini keluar dulu boleh ya. Oke, ini untuk saham GM ya. Jadi trennya masih turun ya. Oke. Kalau lihat di sininya udah mulai sih ya. Low-nya semakin naik terus ya, tapi belum terjadi swing ya. Swing ini pembalikan ya, merah-merah masih ya. Kalau lihat daily-nya sama ya, mungkin akan dilanjut turun sedikit lagi ya. Saya hapus dulu. Nah ini terjadi reject. Nah, oke, itu saham GM. Jadi
masih lihat turun. Support pertama terdekatnya yang pasti low-nya ini. Yang kedua low-nya ini support berjejer di bawah. Yang ketiga low-nya ini ya. Nah, yang pertama trendline ini ya, semoga nggak break. Kita lihat hari ini kalau dia mampu closing di atas berarti membentuk swing low di daily, harapannya dia akan naik. Tapi targetnya ke high-nya di sini dulu. Ya, atau trendline yang tadi saya buat ya. Trendline yang ini. Ya. Oke, cukup ya, karena durasi waktu saya cek dulu pertanyaan sudah tidak ada ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Pre-market naik turun Pak. Pre-market Bapak Ibu bisa lihat di investing, silakan install. Coba saya cek apa ya. Google pre-market sementara naik tipis, sedangkan Dow Jones masih minus 90, minus kecil ya. Nasdaq-nya plus sedikit. Ya. Terus Alibaba pre-market turun tipis 0,1% cuma ya. Apalagi Disney 93 naik ya. Tadi ada yang tanya Meta Platform ini ya. Meta Platform naik 201 lumayan ya. Nah, semoga aja closingnya di atas untuk saham Facebook udah plus 3 ya, 1,6%. Ya, tinggal patokannya closing ya, Bapak Ibu ya. Oke, udah ya. Nanti Bapak Ibu silakan cek sendiri kalau lihat pre-market. Pre-market ini sementara ya, tidak bisa berubah-ubah sampai menjelang open nanti. Oke. Nah, baik, oke, terima kasih. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Salam profit.